Setelah resmi diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, Anies Baswedan langsung tancap gas melakukan silaturahmi politik. Selain mencari kongsi politik untuk bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden, Anies juga membidik pendamping dirinya. Lantas siapa pantas dampingi Anies? Soal cawapresnya Anies Baswedan, saya kira kan memang ada dua opsi yang bisa diambil ya. Yang pertama mengambil cawapres dari internal atau kader partai politik pendukung koalisi. Yang kedua tentu mengambil tokoh dari luar partai politik. Nah, terkait dua opsi itu ya saya kira akan lebih baik kalau kemudian Mas Anies ini lebih mempertimbangkan untuk mengambil cawapres dari internal partai politik pendukung koalisi. Karena dukungan parpol ini kan pada akhirnya tetap diperlukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan kalau Mas Anies memenangkan pemilu, dibanding kalau kemudian mengambil kader dari luar partai politik, karena menurut saya ini terlalu berisiko, selain juga akan mendegradasi peran dan fungsi partai politik dalam rekrutmen kepemimpinan politik yang telah diatur oleh undang-undang, yang juga di dalamnya mengatur bagaimana peran partai politik dalam kaderisasi kepemimpinan politik. Nah, kalau cawapres yang diambil adalah dari internal partai politik, tentu kan memang stoknya sangat terbatas sekali ya. Saya kira di luar Nasdem ada Partai Demokrat dan PKS yang potensial bergabung di poros koalisi ini. Nah, tentu berdasarkan pertimbangan kursi, Demokrat lebih berpeluang untuk meyakinkan Anies bahwa cawapres harus dari Partai Demokrat, sekalipun dari sisi perolehan jumlah suara kan PKS lebih besar ya di pemilu 2019 kemarin. Nah, saya kira dari stok yang ada di lingkaran internal Partai Demokrat ini kan sudah terkunci oleh figur Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya. Untuk itu, Anies kemudian bersilaturahmi ke Partai Demokrat menemui sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas, bagaimana dengan PKS yang juga menjadi salah satu partai potensial berkoalisi, baik di parlemen maupun di pemilihan presiden? Pengamat melihat kemungkinan mengambil kandidat bakal cawapres dari PKS kecil, karena tokoh-tokoh nasional dari PKS tak banyak mendongkrak elektabilitas. Stok cawapres dari internal partai politik sangat terbatas. Saya kira AHY adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang ada, dibanding misalnya mengambil dari PKS yang saya kira nama-nama yang beredar seperti Pak Irwan Prayitno, kemudian mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ataupun Hidayat Nurmahid. Ini kan dari sisi popularitas dan elektabilitasnya juga cenderung lebih rendah dibanding AHY. Saya kira masih cukup waktu bagi poros koalisi ini yang didorong dan diendorse oleh Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS untuk sama-sama membagi tugas dengan baik, karena potensi atau asosiasi Anies di pertarungan pemilu 2024 ini kan banyak orang mengasumsikan bahwa Mas Anies ini antitesanya Pak Jokowi, sekalipun saya melihatnya tidak sepenuhnya benar ya, karena Mas Anies juga kan ternyata juga di-endorse oleh partai politik yang menjadi bagian dari pemerintahan.